Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita sama-sama kembali saling mengingatkan tentang hakikat kehidupan kita, ya, yang terkadang kita lupakan bahwasanya kita hidup di atas muka bumi ini adalah untuk diuji, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam banyak ayat akan hal ini, ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra. Apa kalian menyangka akan masuk surga sementara belum tiba kepada kalian ujian-ujian sebagaimana ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa dengan penderitaan, mereka ditimpa dengan berbagai macam cobaan. Jadi ujian menimpa seorang adalah suatu keniscayaan. Namanya kehidupan pasti diuji karena memang kita diciptakan untuk diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Allah juga berfirman, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami jadikan perhiasan di atas muka bumi ini, ya, tidak lain adalah untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amalannya yang terbaik. Allah juga menciptakan alam semesta adalah untuk sebagai kelengkapan dalam menguji kita. Allah berfirman, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, dan ketika itu arsy-Nya di atas air. Untuk apa? Liyabluwakum. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian apa yang mana di antara kalian amalan yang terbaik. Allah juga berfirman, alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami telah beriman lantas mereka tidak diuji? Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana di antara mereka yang imannya benar dan mana di antara mereka yang imannya buruk, ya, tidak benar. Jadi ayat-ayat yang tadi saya bacakan semua, Allah menciptakan kehidupan kematian, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menjadikan bumi ini, Allah menghiasi bumi ini, ya, semuanya adalah untuk menguji hamba-hambanya yang Allah ciptakan di atas muka bumi, ya. Sehingga ujian adalah keniscayaan yang pasti dihadapi oleh seorang hamba. Nah, ketika kita menyadari akan hal ini, ya, kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ujian-ujian tersebut karena tidak bisa kita hindari. Inilah tabiat atau sifat daripada kehidupan di dunia. Bahwasanya kehidupan tersebut tidak lepas dari yang namanya kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, ya, tangis dan tawa, ya. Itulah kehidupan. Apalagi Allah sudah menegaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia dengan kabad. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan dalam kondisi susah payah. Dalam kondisi susah payah. Semua ini untuk menjelaskan perbedaan antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di surga. Di surga tidak ada kepayahan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada tangisan, tidak ada kesedihan, ya. Semuanya mudah, semua menyenangkan. Tapi itu di surga. Di dunia kamu diuji, ya. Coba kita renungkan kehidupan kita. Kita sejak lahir kita sudah dalam kondisi sulit, dalam lahir dengan tangisan, kemudian kita merangkak, kita nyusui, kemudian dengan kepayahan. Betapa sering anak-anak sejak kecil sudah menangis, ya. Hidupnya, ya, dengan ujian, ya, dengan ujian. Nanti ketika dia beranjak dewasa, dia menjalani kehidupannya, entah belajar, entah ini, sampai akhirnya dia menikah. Ketika dia menikah, dia menghadapi ujian yang baru, ujian istrinya sebagai ujian, anak-anaknya sebagai ujian, atau suaminya sebagai ujian, ya.
dia harus memenuhi nafkah keluarga, dia harus membangun rumah, dia harus ini, harus anu, sehingga datanglah ujian silih berganti menerpanya ya. Apapun kondisi, apalagi seorang laki atau seorang wanita ada ujiannya ya. Demikian juga apakah sebagai rakyat jelata, orang miskin yang banyak ujiannya ya, dengan kesulitan ekonomi ya, kemudian mungkin dihina oleh orang lain ya, dan yang lainnya. Demikian juga orang kaya punya ujian sendiri ya. Ujian terkait dengan perusahaannya, ujian terkait dengan pegawainya, ujian terkait dengan persaingan bisnisnya. Terkadang orang kaya lebih sulit tidur daripada orang miskin. Rakyat jelata punya ujian, bahkan pemimpin juga punya ujian. Kepala negara punya ujian, dia masuk dalam ujian pertarungan dalam merebut mencari jabatan, ikut dalam pemilihan ya, kemudian harus macam-macam lah ujian hidup ya. Ketika dia sendiri penguasa, dia pun diuji dengan berbagai macam ujian ya, dengan kondisi rakyatnya yang terkadang sulit. Ketika musim pandemi, siapa yang paling pusing? Paling pusing adalah penguasa negara ya, yang bertanggung jawab untuk kondisi rakyatnya ya. Pusing, pening ya. Kemudian diuji dengan cacian dan makian rakyatnya sendiri, diuji dengan anak buahnya yang tidak berkompeten atau bahkan berkhianat. Demikian masing-masing ada ujiannya ya. Siapa sih yang tidak diuji ya? Oleh karenanya kita bisa memastikan bahwasanya kita semua pasti diuji. Bahkan ketika kita diberi kenikmatan, di balik kenikmatan tersebut ada ujian. Benar, di balik kenikmatan tersebut ada ujian. Ketika seorang diberi kenikmatan, memiliki seorang anak misalnya, kita tahu betapa sedih orang yang tidak punya anak. Berdoa kepada Allah minta punya anak, apalagi Allah takdirkan dia mandul, dia sedih. Tapi ketika seorang punya anak, dia dapat kenikmatan, senang punya anak, tapi siap-siap dia menghadapi ujian. Di antara ujian tersebut, misalnya anaknya sakit, maka dia sedih. Ketika dia harus jauh dari anaknya, yang itu tidak dirasakan oleh orang yang mandul, yang tidak punya anak ya. Jadi maksud saya, segala kenikmatan yang Allah berikan dan semua, di balik itu ada kesedihan. Itulah tabiat kehidupan dunia. Punya anak kita sedih, kita yang punya anak kita sedih kalau anak kita misalnya sakit, kita sedih kalau kita jauh dari anak, rindu untuk bertemu dengannya ya. Kita sedih kalau anak kita nakal, kita sedih kalau anak kita nangis diganggu orang, kita sedih kalau anak kita ternyata misalnya membentak kita, durhaka sama kita. Bahkan saya ketemu dengan sebagian orang yang mereka bersedih di masa tuanya karena jauh dari anak-anaknya, tidak pernah telepon dia, anak tidak mempedulikan dia hidup bersendirian dalam ketuaannya. Dan ini siksaan tersendiri. Yang ini semua tidak pernah dirasakan oleh yang tidak punya anak. Coba kita bicara lagi nikmat berikutnya, istri. Ya kita istri, nikmatnya istri, bermesraan, bercanda, ada teman perjalanan. Tapi ada kesedihan-kesedihan di balik itu. Mungkin bertengkar, sedih ya. Atau banyak tuntutan, istri ingin beli sedih, cari nafkah buat istri ya. Terkadang terkait dengan masalah keluarganya, terkadang terkait masalah keluarga kita, terkadang orang tua kita tidak cocok sama istri kita ya. Terkadang istri kita tidak cocok sama orang tua kita, terkadang istri kita tidak cocok dengan kakak-kakak kita, terkadang kita tidak cocok dengan ipar-ipar kita. Ini seandainya orang tidak punya istri, nggak ada muncul ini semua. Jadi di balik kenikmatan pasti ada ujian-ujian kita dapatkan. Kalau kita selalu sayang sama istri, kita berjauhan, kita rindu, kita sedih jauh dari istri ya. Ketika istri sakit, kita menangis. Terlebih kalau istri meninggal, ujian sangat berat. Makanya di ujian berat yang dirasakan oleh Nabi SAW adalah istrinya meninggal, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ya. Bahkan semakin seorang mencintai orang lain, semakin tinggi kebahagiaan yang dirasakan, maka perpisahan semakin pahit. Subhanallah, berbanding lurus. Inilah tabiat kehidupan dunia. Jika antum cinta banget sama istri antum, nanti saatnya ketika berpisah, pedihnya juga sangat amat. Jika kita sangat sayang kepada orang tua kita, begitu kita berpisah, kita merasakan kesedihan yang luar biasa. Semakin kita sayang, semakin berat perpisahan. Jadi boleh saya simpulkan, tidak ada kenikmatan yang kita rasakan di dunia kecuali di balik itu ada kesedihan yang menanti. Ya. Makanya bisa jadi seorang bersedih karena tidak punya anak,
Sementara di sisi lain ada orang yang bersedih karena punya anak. Anaknya begini, anaknya begitu. Ini model lain lagi. Ternyata anaknya durhaka, anaknya bandel, anaknya suka nyuri uangnya, anaknya bikin malu keluarga. Ada sisi lain seorang wanita sedih karena tidak ada yang melamarnya. Dia dalam kondisi gadis tua, perawan tua. Namun sisi lain ada seorang wanita setiap hari mengeluh menangis suaminya yang kurang ajar, suaminya yang KDRT, suaminya yang berselingkuh, suaminya yang ini, suaminya yang itu, dan itu banyak kita dengar. Yang tidak punya suami bersedih, diuji, yang punya suami juga diuji. Dan demikianlah kehidupannya. Demikianlah kehidupan. Seorang yang miskin mungkin bersedih, dia mau beli apa-apa tidak bisa, dia pengen sedih, dia susah. Tapi apakah orang kaya tidak diuji? Diuji juga tadi. Diuji. Waktunya habis mikirin harta terus. Proyek sana, proyek sini, buka usaha ini, buka sini, subhanallah. Si miskin yang mungkin pas-pasan, ternyata dia punya waktu banyak untuk bersama istrinya. Dia punya waktu banyak untuk ketawa dengan anak-anaknya. Dia punya waktu banyak untuk menangis di masjid, minta kepada Allah. Si kaya sibuk. Urusan ini, urusan buka cabang, ini urusan dengan bank, utang piutang, urusan dengan gaji pegawai, THR. Mungkin dia tidur sedikit. Jadi itulah tabiat kehidupan. Karenanya, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mimpi bahwasanya kita hidup tanpa ujian. Presiden punya ujian tersendiri, menteri punya ujian tersendiri. Antum bisa lihatlah, polisi punya ujian tersendiri, ya, rakyat jelata punya ujian tersendiri, ustadz punya ujian tersendiri, audiens punya ujian tersendiri, direktur punya ujian tersendiri, anak buah punya ujian tersendiri, masing-masing punya ujian tersendiri. Mustahil ada orang hidup tanpa ujian. Sampai saya kadang bercanda, saya bilang, antum kira kalau jadi orang kaya tidak pernah mencret? Antum orang miskin mencret, orang kaya juga mencret. Antum kira orang kaya nggak pernah demam? Antum orang miskin demam, orang kaya juga pernah demam. Bahkan terkadang penyakit orang kaya lebih ngeri-ngeri. Antum kira orang kaya kalau jadi raja, jadi presiden tidak pernah nangis? Mungkin nangisnya banyak, mungkin nahan nangis. Antum malah miskin nangis bebas-bebas, yang nggak ada masalah. Ya. Makanya kalau kita renungkan hal tersebut, betapa sering kita melihat di papan-papan reklame foto orang-orang populer, orang-orang pejabat, orang-orang kaya, tapi di balik raut wajah mereka menyimpan berbagai macam permasalahan. Cuma kita tahu, terkadang kita tahu, terkadang kita tidak tahu. Ya. Jadi ini yang saya sampaikan pada kita, ya, bahwasanya kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun dari kita yang bisa luput dari namanya ujian. Demikianlah kehidupan, selalu disertai dengan terkontaminasi dengan kesedihan dan terkontaminasi dengan tangisan, ya. Dan juga kekhawatiran, ketakutan. Baik. Adapun macam-macam ujian, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ujian yang di luar daripada sebab kita. Memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan demikian tanpa ada sebab yang kita lakukan, ya. Seperti ujian terkait dengan diri seorang atau tubuhnya, misalnya dia mengalami cacat misalnya, atau lahir dalam kondisi tidak normal misalnya, atau ya seperti itu. Ini Allah kasih ujian, atau ketika dalam perjalanan ternyata mengalami kecelakaan, ya. Misalnya juga ujian yang terkait dengan hartanya, ya. Dia bekerja mengumpulkan hartanya selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Ketika hartanya sudah mulai banyak terkumpul, ternyata dia menggunakan satu transaksi salah dalam prediksi, akhirnya ludeslah semua hartanya. Peluh keringat yang dia keluarkan selama ini, selama bertahun-tahun, sirna tiba-tiba dalam waktu yang sangat cepat. Ini ujian dalam harta. Sebagian orang mengalami demikian. Tiba-tiba pupus hilang begitu saja. Tadi ujian dalam tubuh seorang. Saya kemarin ketemu seorang, subhanallah, lagi umrah sama saya. Dia bilang, Ustaz, saya sudah pilih makanan, saya olahraga teratur. Artinya dia merasa dirinya sehat. Dia benar-benar merasa dirinya sehat. Ya. Kemudian dia sudah makan teratur, olahraga. Ternyata Allah takdirkan kena kanker. Mau diapain? Ya. Saya juga ketemu dengan seorang di Arab Saudi. Dia cerita, saya punya kawan 15 tahun, dia jaga makan.
kurangi gula, tidak makan gula, tidak makan ini, makan. Tahu-tahu setelah 15 tahun dia kena gula. Sampai dia merasa kayak terpukul. Merasa terpukul. Dia seakan-akan, aduh, kenapa dari dulu saya enggak makan enak-enak aja. Ujung-ujungnya juga kena penyakit gula. Ini ujian di luar kemampuan dia. Di luar dia tidak mau tapi terkena. Ya, ujian itu masing-masing ada hikmahnya. Allah tentu memberikan ujian kepadanya, ada hikmahnya. Contohnya ujian berkaitan dengan orang yang dia cintai, ya, kehilangan istrinya, istri yang sangat dicintai meninggal, ibunya yang sangat dia cintai sangat kemudian meninggal dunia, anak yang sangat dia cintai di puncak-puncak kasih sayang atau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kenal seorang di Jogja, kebetulan kita lagi di Jogja ya. Dia punya anak kuliah, kalau tidak salah kuliah kedokteran ya, anak sematawayang. Kemudian ketika sukses wisuda meninggal saat wisuda, subhanallah. Artinya dia anak yang dia harapkan tiba-tiba di penghujung justru meninggal ya. Di puncak-puncak kecintaannya kepada anak tersebut sangat tinggi ya. Itulah ujian yang di luar kehendak seseorang ya. Namun ada ujian yang juga yang adalah sebab perbuatan hamba. Artinya ketika hamba masuk dalam perbuatan-perbuatan tersebut pasti ada ujian ya. Contoh di antaranya misalnya ketika seorang berkecimpung dalam medan jihad, dia tahu ujian. Dia memang mencari ujian karena ingin mendapatkan pahala. Ketika dia masuk dalam medan jihad, tentu dia akan mendapat banyak ujian ya. Makanya Allah mengatakan in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kalau kalian merasa sakit, menderita ketika dalam peperangan, sungguhnya musuh-musuh kalian juga merasakan kepedihan, kesakitan ya. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi bedanya kalian berharap pahala dari Allah, mereka tidak. Jadi Allah gambarkan namanya jihad pasti ada ujian berjalan-jalan jarak yang jauh. Apalagi seperti zaman sahabat ya, dari Madinah kota Tabuk 750 kilo, musim panas, subhanallah. Nanti terjadi pertarungan, mungkin meninggal, mungkin ada luka, mungkin ada hartanya diambil, ya, ujian. Jadi, tapi ujian tersebut dia sengaja menjalaninya karena dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghizul kuffar wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bi amalun salih. Allah sebut dalam surat At-Taubah tentang ujian-ujian yang dihadapi oleh orang yang sedang berjihad. Yang demikian itu karena mereka itu para mujahidin ketika sedang berjalan dalam jihad tidak mengalami kehausan, tidak mengalami keletihan, tidak mengalami kelaparan di jalan Allah. Ya, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh kecuali semua itu akan dituliskan sebagai satu amalan kebajikan. Jadi Allah mengatakan kalau kamu dalam jihad, kamu lapar, kamu haus, kamu capek, ini semua berpahala. Itu semua ujian hidup yang dirasakan oleh seorang ketika dia berjihad. Karena dia ingin melakukan ibadah, dia tahu di situ ada ujiannya. Contoh lagi misalnya seorang ingin ibadah haji atau umrah. Rasulullah SAW menamakan ibadah haji dan umrah adalah jihad bagi para wanita. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, hal 'ala nisa'i min jihad?" Ya Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad? Kata Rasulullah SAW, "Na'am 'alaihinna jihadun la qitala fi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi wanita jihad tanpa peperangan, al-haji wal umrah. Haji dan umrah. Makanya ketika Aisyah merasa kesulitan dalam berhaji, Rasulullah SAW berkata, ajruki ala qadri nasabik. Sungguhnya pahalamu sesuai dengan berdasarkan keletihanmu yang kau rasakan. Karena berjihad, berhaji, keletihan, ada kemacetan, kemudian kepadatan, panas tadi apalagi tahun-tahun terakhir ini haji dalam kondisi musim panas. Terkadang harus jalan jauh untuk melempar jamarat, sebagian jemaah sampai sekali jalan sampai entah berapa 7 kilo, 8 kilo. Bayangkan bolak-balik sudah 16 kilo sekali lempar jamarat. 3 hari lakukan demikian ya. Sebagian jemaah berhaji tanpa memiliki tenda sehingga berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tapi dia memang tahu itu ujian, makanya dia menyiapkan dirinya menghadapi ujian tersebut. Ya, ini ujian yang memang dia sengaja untuk menghadapinya. Kalau yang model pertama tadi hamba tidak mau, tapi dia tidak bisa dihindari ya. Yang ini memang dia tahu dia bakalan dapat ujian, maka dia bersihkan dirinya untuk
menghadapi ujian tersebut. Contoh lagi seperti beramar ma'ruf nahi mungkar. Bernahi mungkar terutama tentu ini akan mendatangkan banyak ujian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wal asr innal insana fi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dalam kebaikan dan saling berwasiat dalam kesabaran. Allah menjelaskan kalau manusia sudah saling berwasiat dalam kebaikan, itu menyeru kepada ma'ruf, mencegah kemungkaran, pasti akan diuji. Makanya wa tawassaw bis sabr, makanya harus saling nasihat dalam kesabaran. Luqman ketika menasihati putranya, beliau berkata, Luqman al-Hakim, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Serulah kepada kebaikan dan cegahlah kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak. Niscaya kau akan diuji, oleh karenanya sabarlah dalam ujian akan menghadapimu. Dan demikianlah orang kalau bernahi mungkar pasti diuji. Kalau dia bicara tentang maksiat ini haram, dia bicara tentang syirik itu adalah haram dengan berbagai macam, ya. Dia melarang ini, melarang anu, dia pasti banyak orang tidak suka dengan perbuatannya. Banyak orang terganggu, kesenangannya diusik. Kalau dia bilang musik haram, ya pasti dia orang tidak suka lah. Musik haram, bilang ini bid'ah, itu bid'ah, ini tidak boleh. Apalagi mengatakan ini tradisi tidak boleh, tradisi ini syirik, tradisi ini bid'ah, tradisi ini buang-buang boros, mubazir. Oh, banyak pasti protes karena kenyamanan mereka terganggu. Oleh karena orang bernahi mungkar, dia harus sabar. Dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mencari kemarahan manusia karena ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencari keridhaan Allah dengan marahnya orang-orang, maka Allah akan ridha kepadanya, ya. Jadi dia ikhlaskan niat, dia masuk berkecimpung dalam medan dakwah, kemudian dia menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ketika dia mencegah kemungkaran, banyak hal-hal yang dia katakan tidak boleh, ini tidak boleh, tidak boleh, yang itu mengganggu kenyamanan, kelezatan, ya, kenikmatan banyak orang. Akhirnya mulai dituduh macam-macam, di inilah, di macam-macam. Tapi dia harus bersabar. Itu ujian yang menimpa dia, ya. Karena dia perbuatan yang dilakukan. Ini semua ujian-ujian yang akan muncul menimpa seorang jika dia melakukan ketaatan. Jadi melakukan ketaatan pun diuji. Dan ada ujiannya. Ya seperti misalnya kita ingin nikah. Untuk apa kita cita-cita? Untuk menjaga pandangan, untuk punya keturunan, bertakwa. Ujian dalam pernikahan tersebut banyak ujian. Ujian istri, ujian anak-anak. Ya. Sampai Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sungguhnya di antara istri kalian, di antara anak-anak kalian ada yang jadi musuh bagi kalian, musuh menjauhkan kalian dari Allah. Ya, ada anak istri dan anak-anak yang mengajak suaminya untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Musuh, kata Allah. Fahdharuhum, waspadalah. Ada istilahnya apa? Musuh dalam selimut. Ternyata musuh kita orang terdekat kita, ya, tapi Allah disuruh maafkan. Wa in ta'fu wa tasfahu taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi maafkanlah, lapang-lapanglah dada terhadap mereka, ya. Ini contoh kita ingin kebaikan tapi di depan kita ada ujian, ya. Seperti itulah. Jadi terkadang kita ingin melakukan ketaatan, di balik ketaatan-ketaatan tersebut banyak ujian. Tapi ketika kita tahu di balik ketaatan-ketaatan tersebut ada ujian, kita bisa mengkondisikan diri untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Kemudian berikutnya, ujian karena maksiat yang kita lakukan. Allah bikin ujian kepada kita karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan ini banyak berbagai macam ujian menimpa seorang. Yang terbaik jika dia menyadari bahwasanya musibah yang menimpanya karena dosa dia. Yang berbahaya jika dia tidak merasa berdosa dan dia kemudian heran, kenapa saya diuji? Emang saya kenapa? Ini ujub dia. Orang yang baik adalah orang yang menyadari bahwasanya ujian menimpa dia karena dosa yang dia. Makanya para salaf dulu ingat, saya dulu pernah begini, inilah dosa yang pernah musibah yang menimpaku, ya. Dia ingat karena mereka jarang bermaksud, ketika mereka tertimpa musibah mereka kaitkan dengan dosa yang pernah mereka lakukan. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali disebabkan karena perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsiran, Allah banyak memaafkan dosa-dosa kalian. Kalau setiap dosa kalian lakukan terkena musibah, kalian tidak akan selamat. Walau yu'adzibullahu an-nasa bima kasabu la'ajjala lahumul adzab. Dalam ayat yang ma taraka 'alaiha min dabbah
walakin yuakhiruhum. Kata Allah, jika Allah mengadab manusia akibat dosa mereka, maka Allah akan segerakan hukuman kepada mereka. Dalam yang lain, kalau Allah mengadab setiap dosa yang dilakukan oleh orang, maka tidak ada pun tersisa dari muka bumi ini. Semuanya akan binasa. Tapi kata Allah, wa ya'fu an katsir. Allah banyak memaafkan dosa-dosa yang kalian lakukan. Allah hanya kasih ujian dia terkait dengan sedikit dosa yang kalian lakukan. Tapi intinya Allah mengatakan, wa ma asabakum musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali akibat perbuatan ulah kalian sendiri. Dalam ayat yang lain, "Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Tidak ada musibah yang menimpa dirimu kecuali dari dirimu sendiri. Ya. Dari dirimu sendiri. Ya. Inilah model-model ujian yang mungkin akan kita hadapi. Ada model ujian yang tidak kita inginkan tapi Allah berikan. Ya. Ada maslahat yang Allah lihat tentunya. Kita tahu atau tidak tahu. Ada ujian yang memang akibat ketaatan yang kita lakukan, Allah kasih ujian untuk meninggi derajat. Di balik ketaatan kita tersebut banyak cobaan-cobaan. Dan ada ujian karena kita maksiat. Dan ujian karena kita maksiat, maka Allah berikan ujian dalam rangka untuk mengenai dosa-dosa kita, untuk mengingatkan kita, ya. Makanya kata Rasulullah SAW, "Ma yusil muslimin min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang ditimpa dengan keletihan, dengan sakit, dengan kegelisahan, dengan kesedihan, dengan kekhawatiran, bahkan dizalimi oleh orang lain, bahkan duri yang mengenainya, menusuknya, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya dengan sebab-sebab tersebut. Ya. La yazal bala bil abdi, tidak senantiasa ada musibah menimpa seorang terus sampai dia berjalan di atas, yamshi alal ard wa laysa alaihi khati'ah, dia berjalan di muka bumi dalam kondisi tidak dosa sama sekali, tapi dia sabar menghadapinya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiat-kiat agar kita bisa sabar dalam menghadapi ujian. Tentunya kalau orang kena musibah, dia bisa jaza itu dia marah-marah, ini tentu dosa. Kalau dia marah-marah protes dengan Allah Subhanahu wa taala, maka musibah yang menimpanya tadi tidak mengurangi dosanya, bahkan buat dia semakin terpuruk. Bahkan musibah tersebut bisa menjadi merupakan hukuman azab bagi dia sehingga dia husnul khatimah dengan penderitaan. Maka kalau kita terkena musibah, jangan kita marah-marah. Minimal kita sabar. Sabar, kita terima, ini pasti ada. Atau kalau kita lebih hebat lagi, kita bersyukur dengan merenungkan bahwasanya apa yang saya ditimpa oleh saya ini tentunya ada hikmah-hikmah. Sehingga kita bukan cuma bersabar, kita bersyukur dan kita ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi minimal kita bersabar, ya. Tapi bagaimana kiat-kiat agar kita bersabar? Di antaranya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat yang lebih susah daripada kita. Ini akan meringankan beban kita. Kata Nabi, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum, fa innahu ajdaru alla tazzaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah yang di bawah dan jangan lihat di atas. Lihat yang di bawah. Yang susah lebih banyak daripada kita. Kita sudah susah, masih banyak susah. Kita enggak usah jauh-jauh. Sekarang kita di tanah air Indonesia dengan berbagai macam kondisi yang ada, dengan pernak-pernik kehidupan politiknya, tapi kita masih jauh lebih enak, ya. Sekarang mungkin di Inggris lagi resesi atau krisis di mana, di negara Eropa. Ya. Kita alhamdulillah di tanah air, alhamdulillah. Ibadah mudah, salat silakan, dakwah ya, ada gangguan kecil aja. Alhamdulillah, pemandangan yang indah, ketemu dengan keluarga, makanan dengan berbagai macam modelnya. Nikmat surga Indonesia. Kita dapat musibah dikit, lihat yang diparah bagi kita banyak. Negara Eropa, negara-negara Arab, ya, perang saudara, pemberontakan di antara mereka, tidak ada keamanan, banyak. Alhamdulillah. Ya, kita mungkin miskin, pasti ada lebih miskin daripada kita. Kita mungkin sakit, ada lebih parah daripada sakitnya kita. Tidak seorang pun yang mengalami penderitaan pasti ada yang lebih parah daripada dia. Kalau dia akan lihat ke bawah, maka dia akan lebih sabar menghadapi musibah tersebut. Yang pertama. Yang kedua, ketika dia terkena musibah, agar dia bisa menghadapi dengan ringan, dia ingat bahwasanya musibah yang menimpa dia itu lebih ringan, tidak terlalu parah. Seperti seorang naik mobil, kemudian mobilnya rusak. Dia berkata, alhamdulillah, yang rusak besi bukan manusia. Mobil saya yang rusak, bukan saya yang celaka, bukan istri saya yang celaka, bukan anak saya yang celaka. Dengan pikiran demikian, menjadi lebih ringan. Alhamdulillah, ala kulli hal.
Siapa yang mau mobilnya rusak? Nggak ada yang mau mobilnya rusak. Tapi mobilnya rusak, alhamdulillah mobil yang rusak bukan badan saya, bukan istri saya, bukan anak saya. Bahkan kalau terjadi kecelakaan ternyata istrinya meninggal, alhamdulillah anak saya masih selamat, saya meninggal. Seperti itu. Jadi selalu dia lihat bahwasanya ada musibah lebih parah yang tidak mengenai dia, terkena sebagai musibah, dan ada lebih parah yang Allah selamatkan dari dia. Ini membuat dia ringan ya. Kemudian bisa jadi renungkan juga bahwasanya musibah yang menimpa dia ini ternyata Allah ingin menghindarkan dia dari musibah yang lebih besar. Allah ingin menghindarkan dia dengan musibah yang lebih besar. Ya. Dan banyak kita dengar cerita seperti ini. Seperti misalnya saya punya kawan cerita dia ketinggalan pesawat. Ternyata teman di universitas. Ketika dia tinggal pesawat ternyata dia sampai di bandara pesawat terbang. Ternyata pesawat tersebut meledak. Alhamdulillah Allah membuat dia ketinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat musibah, uang hilang, tapi ada yang lebih besar yang selamat darinya, nyawanya selamat ya. Demikian juga ada seorang dia ngantar temannya ke bandara. Terus ternyata pesawat delay. Akhirnya dia pun ikut temani temannya, nggak enak dia tinggalkan sampai temannya berangkat. Baru dia balik. Ketika dia balik rumahnya dirampok. Subhanallah. Allah takdirkan dia untuk tertinggal. Seandainya dia ada di rumah, mungkin dia juga dibunuh oleh perampok. Yang perampok bunuh dia baru ngambil hartanya. Allah selamatkan dirinya dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tidak sadar bahwasanya di balik musibah itu ada musibah lebih besar yang Allah selamatkan. Saya juga pernah dengar cerita seorang teman cerita, ada seorang ikhwan menikah sama seorang akhwat, laki-laki menikah sama perempuan. Ya. Ternyata tidak jadi. Perempuan ini akhirnya padahal mungkin sudah saling mencintai, tahu-tahu perempuan tersebut tidak jadi menikah. Ternyata laki-laki tersebut berpenyakit, kalau tidak salah kehilangan ingatan atau memukul orang atau alhamdulillah musibah, tapi untuk dihindari dari musibah yang lebih besar. Oleh karenanya seorang merenungkan hal ini bahwasanya musibah yang menimpanya ini lebih ringan daripada kalau lebih besar menimpanya, dia akan merasa musibah ini lebih ringan. Alhamdulillah yang kena mobil bukan nyawa, alhamdulillah. Contohnya demikian. Alhamdulillah rugi sebagian, tidak rugi semuanya. Alhamdulillah. Jadi dia pandang seperti itu. Dengan dia mandang bahwasanya musibah yang menimpanya masih lebih ringan daripada yang lainnya, maka dia akan lebih mudah ya. Ketika corona misalnya, sebagian keluarganya, alhamdulillah cuma sebagian, tidak semuanya meninggal. Alhamdulillah ya, Allah punya kehendak. Coba kalau semuanya meninggal, cuma kalau semua anaknya semua meninggal, sebagian anaknya saja meninggal, tidak semuanya. Dengan cara begini, musibah yang dia rasakan akan menjadi lebih ringan. Kemudian di antara hal yang membantu dia untuk sabar dalam menghadapi ujian, ketika dia merenungkan bahwasanya di balik ganjaran tersebut pahalanya besar. Kalau dia bersabar, pahalanya besar. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Wa ma utiya ahadun khairan awsa' wa ma utiya ahadun ata'an khairan awsa' min as-sabr." Tidaklah seorang diberi pemberian anugerah dari Allah yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Ya, kesabaran. Saya kasih logika begini. Ibadah sabar pahalanya besar. Makanya Allah ingin, tatkala seorang Allah ingin hambanya menjalani ibadah ini, maka Allah kasih ujian supaya dia bisa bersabar. Karena kalau dia tidak dikasih ujian, dia tidak bisa menjalani ibadah sabar. Selama ini mungkin dia sudah menjalani ibadah syukur. Nah, dia belum menjalani ibadah sabar. Bagaimana cara supaya dia bisa menjalani ibadah sabar? Allah kasih dia ujian. Seperti saya katakan bahwasanya ibadah memaafkan pahalanya besar. Dalam Al-Quran Allah sebutkan wal afina 'anil nas. Di antara ciri-ciri penghuni surga adalah maafkan orang yang berbuat salah kepada. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan ibadah maafkan? Caranya Allah mentakdirkan orang lain menzalimi kita. Kalau baru kita maafkan orang yang menzalimi tersebut. Kalau seandainya tidak ada yang menzalimi kita, maka kita tidak bisa menjalankan ibadah memaafkan. Ya, kita husnuzan sama Allah. Allah ingin kita menjalani kehidupan sabar. Allah ingin menjalani kita ibadah sabar, maka Allah kasih kita ujian. Terkadang ujian tersebut tidak berhenti-berhenti. Karena Allah ingin pahala kita terus-menerus, tidak henti-henti. Di antara sosok manusia yang tidak pernah berhenti ujiannya Nabi Muhammad SAW. Dari kecil saya meninggal ujian dulu. Ujian dulu tidak henti-hentinya. Karena bersabar dengan ujian pahalanya sangat besar.
Maka ketika kita dikasih ujian, kita yakin Allah sedang ingin berikan kita pahala yang besar. Maka jalani ujian tersebut dengan penuh kesabaran. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah, lam yablugha bi amalihi ibtalahu Allah bi jasadi aw fi mali aw fi waladihi." Seorang hamba jika telah tercatat kedudukan yang tinggi di surga, ternyata amal yang dia lakukan, ketaatan yang dilakukan tidak bisa mendongkraknya sampai pada tingkatan tertentu. Maka akhirnya Allah punya cara lain. Allah uji dia terkait dengan jasadnya, terkait dengan hartanya, terkait dengan anaknya. Kemudian Allah bikin dia menjadi sabar. Ya. Jadi Allah ingin mengangkat derajat dengan cara yang cepat adalah dengan menjadikan dia diuji, kemudian dia bersabar sehingga akhirnya derajatnya cepat naik. Jadi sabar itu membuat orang cepat, derajatnya cepat sekali, sabar. Ya. Mengalahkan banyak ketaatan. Oleh karena para nabi semuanya diuji sehingga dan mereka semua sabar. Ya. Tapi di antara hal yang membuat kita mudah untuk menghadapi ujian, kita merenungkan hikmah musibah. Apa sih hikmah musibah? Saya bacakan hikmah musibah di antaranya. Pertama, dengan terkena musibah kita tahu diri kita lemah. Ibnu Qayyim pernah berkata dalam salah satu kitabnya, seandainya seorang tidak pernah terkena musibah, dia akan terkena penyakit Fir'aun, sombong, angkuh. Tapi ketika seorang mulai sombong, mulai angkuh dengan jabatannya, dengan kepandaiannya, Allah kasih musibah. Sehingga dia tahu diri, oh ternyata saya lemah. Ada titik lemah, saya tidak bisa melampauinya. Kalau tidak dikasih teguran, coba bayangkan kalau orang sehat terus. Kalau orang sehat terus, dia lama-lama sombong, sehat melulu. Maksudnya nggak pernah sakit aku. Seorang coba bayangkan seorang berdagang nggak pernah berdagang selalu untung, nggak pernah rugi. Bagaimana? Dia pasti angkuh dan sombong. Dia merasa, oh karena saya hebat, karena saya pandai. Dia lupa semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk menghilangkan kesombongan dan untuk agar seorang sadar dia adalah manusia yang punya kelemahan, Allah kasih musibah. Itu hikmahnya di antaranya. Kemudian di antara hikmah dari musibah, agar kita tahu kadar nikmat Allah. Betapa sering seorang tidak menyadari kadar nikmat Allah kecuali nikmat tersebut dicabut. Baru dia sadar ternyata luar biasa nikmat yang saya rasakan. Ya, kita rasakan bagaimana nikmat sebelum pandemi, kemudian dicabut oleh Allah tatkala pandemi. Sekarang kembali lagi ya. Kita nggak tahu dulu ternyata umrah itu nikmat luar biasa. Ketika pandemi kita nggak bisa umrah, nggak bisa haji. Kita baru tahu bahwa itu nikmat luar biasa. Ya, kita tahu nikmat bersilaturahmi ketika pandemi susah. Intinya kita tahu nikmat sehat, ternyata sehat itu luar biasa. Jadi ketika nikmat kita diambil, kita sadar tentang nikmat Allah. Kita tahu, kita baru sadar ketika kita diuji. Makanya dikatakan kesehatan adalah taj, kesehatan adalah mahkota yang dipakai seorang, namun tidak ada yang bisa melihat mahkota tersebut kecuali orang yang sakit. Sehat itu nikmat luar biasa, bahkan dia mahkota, namun tidak ada yang melihatnya sebagai mahkota kecuali orang yang sakit. Orang yang sakit baru sadar bahwa kesehatan itu nikmat yang luar biasa. Kapan dia tahu nikmat tersebut, kadar nikmat itu ketika dia terkena ujian. Musibah di antara hikmahnya teguran. Seorang ditegur, ya Allah, iya benar. Dia sadar saya ditegur oleh Allah. Kalau dia melakukan kesalahan tidak ditegur, dia akan bablas. Tapi ketika melakukan kesalahan pada titik tertentu, Allah tegur, ya Allah. Ya. Saya punya kawan, ngobrol sama saya, dia juara judi, jadi main judi menang terus sampai juara, sampai dia bawa uang satu tas isinya uang judi semua. Dia berlibur ke Eropa, tiba-tiba ada yang curi uangnya. Kata dia, alhamdulillah sejak itu saya tidak pernah main judi lagi. Sadar ya sejak itu. Kalau enggak dia akan bablas terus. Kasih teguran. Di antara hikmah Allah kasih teguran dengan musibah. Jadi orang sadar. Jangan kau lanjutkan lagi. Sudah cukup. Sudah cukup. Dengan terkena musibah kita tidak ujub, tidak sombong, tidak ujub, sehingga kita menyadari bahwa diri kita banyak kesalahan dan kekurangan. Dan di antara saya rasa hikmah yang paling besar dari ujian, agar kita tahu kehidupan dunia ini tidak sempurna dan kita selalu merindukan kesempurnaan, agar kita tidak tentram dengan dunia, artinya kita tidak bersandar kepada dunia, sehingga ketika kita ada kehidupan yang lain kita siap untuk menuju pada kehidupan berikutnya. Coba kalau kita nggak pernah diuji, nyaman terus, enak terus, mana mau kita tinggalkan dunia ini? Pikiran kita dunia mulu, karena kita nggak pernah merasa nyaman banget. Tapi kalau kita tahu kenikmatan yang kita rasakan terkontaminasi dengan kesedihan, kekhawatiran,
keletihan, dengan sakit, caci maki dan macam-macam. Kita tahu kehidupan ini cuma sementara. Sehingga kita tidak ridho dengan kehidupan dunia dan kita ingin berpindah pada kehidupan berikut yang sempurna, itu kehidupan surga. Kenapa orang kafir tidak mau adanya hari kiamat? Karena mereka ridho dengan kehidupan dunia. Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha. Dan berkatalah orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami, maksudnya orang kafir. Wa radu bil hayatid dunya, mereka ridho dengan kehidupan dunia. Wa tma'annu biha, dan mereka tentram dengan kehidupan dunia. Mereka enggak mau ada kehidupan akhirat. Mereka merasa puas di dunia. Ketika kita dikasih musibah untuk mengingatkan diri kita bahwasanya ada kehidupan lain yang tidak seperti ini. Di antara hal yang membantu kita untuk sabar tatkala terkena musibah, kita langsung mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kita mengembalikan perkara kepada Allah. Contoh kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan semuanya milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Anak kita milik Allah, kalau Allah ambil, Allah silakan ambil. Istri kita milik Allah, ibu kita milik Allah, kalau Allah ingin ambil, maka diambil. Harta kita milik Allah, kalau Allah ingin ambil, Allah ambil. Kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita berkata alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala kondisi, dengan merenungkan berbagai macam hikmah di balik ini semua. Ya. Atau berkata Allah ma'jurni fi musibati hadza, ya Allah berikanlah aku ganjaran akibat musibahku ini. Wa khuluf li khairan minha, dan digantikanlah lebih baik daripada yang kau ambil ya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lebih mudah untuk bersabar ketika menghadapi ujian, ya. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hal-hal yang bisa kita sampaikan terkait dengan ujian. Kita sadar bahwasanya apapun yang menimpa kita semua sudah ditakdirkan. Ini membantu kita untuk tegar. Kata Nabi SAW, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apapun yang sudah Allah takdirkan akan menimpamu, kau tidak akan bisa lari darinya. Dan apapun yang Allah takdirkan akan meleset darimu tidak akan mengenaimu. Ketika kita sudah berusaha terkena musibah, sudah qadarullah, mau diapain? Ini sudah tercatat 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Enggak mungkin kita bisa menghindar. Dengan demikian kita lebih bersabar. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sedikit yang saya sampaikan. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.